Hasil imbang 1-1 membuat tim nasional sepak bola Tiongkok khawatir. Meski menang 2 kali atas timnas Indonesia dan Bahrain, sebut timnas Indonesia akan ada 3 tambahan pemain baru. Yuk kita simak aja. Inilah kumpulan potongan berita yang saya ambil dari TikTok. Sempat disanggah Erick Thohir media Cina, sebut timnas Indonesia akan ada tambahan 3 pemain naturalisasi lagi. Meski sudah disanggah, media Cina menyebut timnas Indonesia akan ada tambahan 3 pemain naturalisasi lagi. Timnas Indonesia memang akan menghadapi Cina dan Jepang di 2 laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kehadiran pemain naturalisasi memang menjadi kekhawatiran. Cina mengingat timnas Indonesia butuh poin untuk tetap bertahan di posisi 4 besar demi melaju ke putaran selanjutnya. Timnas Indonesia saat ini berada di posisi 4 klasemen grup C dengan raihan 9 poin. Sementara itu, Cina berada di dasar klasemen dengan raihan 6 poin. Media Cina, Sohu melaporkan bahwa akan ada 2 tambahan pemain keturunan untuk membela timnas Indonesia. Sepertinya naturalisasi tidak akan pernah berakhir. Timnas Indonesia yang sedang mempersiapkan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 berencana untuk menaturalisasi 3 pemain tambahan. Tulis laporan Sohu. Patrick Kluivert tengah bergerilya ke Inggris untuk melihat penampilan pemain timnas Indonesia oleh Romeni dan Marcelino Ferdinand. Sohu melaporkan bahwa kedatangan Patrick Kluivert tak hanya datang untuk menemui pemainnya, tapi juga menemui sejumlah pemain baru. Sebut saja saat Patrick Kluivert menonton laga Oxford United melawan Leeds United pada 19 April 2025 kemarin. Dalam pertandingan tersebut, ada pemain keturunan Indonesia, Pascal Struijk, yang juga bertanding melawan Oxford United. Tak hanya Pascal Struijk, Sohu menyebut Patrick Kluivert pun ke Inggris untuk menemui 2 pemain keturunan Indonesia lainnya, Maitland Manhoef, Stoke City, dan Jenson Schilt, Sunderland. Timnas Indonesia berencana menaturalisasi 3 pemain sekaligus sebelum putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kecepatan ini mungkin belum pernah terjadi sebelumnya di seluruh dunia sepak bola. Tulis Sohu. Jika tidak ada aral melintang, ketiga pemain ini bisa mengangkat nilai timnas Indonesia dan tentunya membuat Cina makin panik. Timnas Cina dijadwalkan akan menghadapi pertarungan hidup mati dengan timnas Indonesia pada Juni nanti. Jika Cina kalah, maka Cina langsung tersingkir dari Piala Dunia 2026. Tutup laporan tersebut. Sementara itu, dari kabar lainnya, jelang laga melawan Cina Juni nanti, Indonesia berpotensi menggelar laga uji coba. Sebab para pemain timnas yang berlaga di luar sudah memasuki masa libur kompetisi. Kondisi ini membuat PSSI bisa mengumpulkan para pemain lebih cepat. PSSI akan mencarikan lawan uji coba demi menguatkan chemistry antar pemain sebelum menghadapi Cina. PSSI pernah melakukannya pada Juni 2024 sebelum menghadapi Irak. Timnas Indonesia saat itu bersua Tanzania. media Vietnam menyebut PSSI tidak akan membiarkan bintang timnas Indonesia membela tim ASEAN All Stars dalam laga persahabatan mendatang. Media asal Vietnam yakni Soha mengatakan bahwa nahoda asal negeri ginseng tersebut akan kesulitan memanggil pemain timnas Indonesia. Soha yakin PSSI tidak akan mengirim pemain yang berstatus timnas untuk membela tim tersebut. Di Asia Tenggara, Indonesia menjadi satu-satunya wakil di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga, tulis Soha. Jika menang, tim Indonesia dapat mengamankan tempat di ronde keempat. Setelah itu, tim Indonesia akan memainkan pertandingan terakhir melawan Jepang pada 10 Juni. Karena pentingnya 2 pertandingan berikutnya, PSSI tidak akan mengambil risiko mengirimkan bintang-bintang terbaiknya untuk berpartisipasi dalam pertandingan ASEAN All Stars melawan Man United. Tulis media Vietnam Soha dikutip dari Super Bowl. Optimis juara, inilah prediksi line up mengerikan timnas Indonesia U23 di bawah asuhan Gerard Van den Bosch di Piala AFF U23 2025. Ini dia 11 pemain terbaiknya. Dengan formasi 3-4-1-2, kiper ada Cahya Supriyadi, 3 back ada Muhammad Ferrari, Kade Arel, Doni Tri Pamungkas, dan Alfrianto Niko. Untuk lini tengah ada Arkan Fikri, Rivaldo Pakpahan, Mikael Tata, Raihan Hanan. Untuk striker
ada Arkan Kaka dan Hoki Caraka. Wow, bagaimana menurut kalian? Lawan Manchester United, tapi 3 pemain ASEAN malah mundur. Bukannya makin ramai, laga ini justru makin sepi peminat. Apa sebenarnya yang sedang terjadi di balik layar pertandingan ini? Ya, yang harusnya jadi laga prestis, berubah jadi ajang tarik ulur kepentingan. Yang harusnya bikin geger satu Asia Tenggara, justru bikin promotor bingung, bahkan federasi geleng-geleng kepala. Satu demi satu pemain mengundurkan diri dari Thailand, Malaysia, sampai Indonesia. Alasan mereka terdengar sama, laga ini nggak penting. Bahkan pelatih klub terang-terangan menolak lepas pemainnya. Federasi pun lebih pilih fokus ke turnamen resmi. Dari Malaysia, 2 nama langsung dicoret karena tidak dapat izin federasi. Dan dari Thailand, satu-satunya pemain ASEAN All Stars yang berkarir di Eropa juga ditolak oleh klubnya. Di atas kertas, ini laga mewah, tapi di mata para pemain dan pelatih, ini cuma laga hiburan yang bisa dikorbankan atau malah mengorbankan diri sendiri. Dan saat penonton mulai kehilangan alasan untuk beli tiket, promotor Malaysia yang awalnya penuh percaya diri kini mulai panik. Apakah ASEAN All Stars memang sudah kehilangan daya tariknya? Atau ada yang jauh lebih besar sedang dipertaruhkan di balik pertandingan ini? Indonesia resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Piala AFF U23 2025 yang akan digelar pada 13 hingga 31 Juli 2025. Jakarta dan Bekasi terpilih sebagai lokasi penyelenggaraan turnamen ini. Keputusan tersebut diumumkan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang memastikan kesiapan infrastruktur di kedua kota tersebut. Timnas Indonesia U23 kini dipimpin oleh pelatih asal Belanda, Gerald van den Burg. Selain menangani tim U23, Van den Burg juga bertugas sebagai asisten pelatih Timnas Indonesia Senior yang dipimpin oleh Patrick Kluivert. Media Cina, meskipun kalah lawan Cina Indonesia, tetap bisa ke Piala Dunia 2026. Hasil imbang 1-1 membuat tim nasional sepak bola Tiongkok khawatir. Meski menang 2 kali atas Timnas Indonesia dan Bahrain, mereka berpotensi tersingkir dan kesulitan masuk Piala Dunia, tulis media Cina, Sohu, dikutip dari tv1news.com. Dalam 2 putaran pertandingan terakhir, tim nasional sepak bola Tiongkok menghadapi tantangan besar. Hanya dengan menang melawan Indonesia dan Bahrain berturut-turut, melengkapi kemenangan kandang dan tandang, serta memperoleh 12 poin, mereka akan memiliki kesempatan untuk melaju ke babak playoff. Lanjutnya, apabila tim Jepang membiarkan Indonesia menang di kandangnya sendiri dan memperbolehkan Indonesia memperoleh 3 poin, maka Indonesia akan memperoleh poin yang sama, yaitu 12 poin, seperti yang diperoleh timnas Cina, tulis media Cina Sohu. Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) tidak memberikan izin kepada pemain timnas Malaysia Dominic Tan dan Sergio Aguero untuk bergabung dengan ASEAN All Stars dalam pertandingan melawan Manchester United dengan alasan ingin fokus pada kualifikasi Piala Asia 2027 melawan Vietnam. Tindakan FAM ini menunjukkan bahwa mereka memprioritaskan pertandingan kualifikasi Piala Asia 2027 daripada pertandingan ASEAN All Stars. Peter Sklamovski, pelatih timnas Malaysia, baru-baru ini menyatakan bahwa Vietnam adalah tim terbaik di Asia Tenggara, bukan Indonesia. Pernyataan ini memicu sorotan karena Indonesia telah menunjukkan performa gemilang belakangan ini. Pernyataan Sklamovski tentang Vietnam sebagai tim terbaik di Asia Tenggara mungkin juga dipengaruhi oleh analisisnya terhadap kekuatan tim tersebut. Pertandingan antara Malaysia dan Vietnam akan sangat menentukan dalam perjalanan mereka menuju Piala Asia 2027. Guys, di kualifikasi AFC ini Malaysia satu grup dengan Vietnam ya guys ya. Dan netizen Malaysia bilang, cuman lawan Vietnam, cuman lawan Asia Tenggara. Ini mereka akan segera melawan Vietnam di kualifikasi Piala Asia. Mereka sudah menambah lagi pemain naturalisasi dari Belanda. Naturalisasi dari Belanda. Tapi yang mereka lawan adalah Vietnam, juara Piala AFF tahun kemarin ya guys. Indonesia berhasil menaklukkan Vietnam dengan skor 1-0 di GBK dan 3-0 di kandang Vietnam. Tebak berapa skor Vietnam menang melawan Malaysia nanti? Paling juga kagak lolos guys. Paling jadi penonton di Piala AFC nanti. Resmi, inilah daftar skuad ASEAN All Stars untuk lawan Manchester United. Goalkeeper, Haziq Nazli, Malaysia. Patiwat Kamai, Thailand.
Defender, Dodo Iman, Vietnam, Asnawi Mangkualam, Indonesia, Muhammad Ferrari, Indonesia, Faiz Khan, Cambodia, Dominic Tan, Malaysia, Nicholas Mickelson, Thailand. Midfielder, Nguyen Quang Hai, Vietnam, Nguyen Hoang Duc, Vietnam, Baun Fachan Baun Kong, Laos, Azwan Ali Rahman, Brunei Darussalam, Piradol Chandrasamy, Thailand. Forward, Maung Maung Luin, Myanmar, Joao Pedro, Timor-Leste, Andres Nieto, Cambodia, Ezekiel Aguero, Malaysia. Harapan Indonesia sirna, Jan Madsen resmi jadi milik Belanda. Pemain berdarah Indonesia itu akhirnya mencetak gol debutnya bersama timnas Belanda. Momen bersejarah itu terjadi saat Belanda menghadapi Spanyol di perempat final UEFA Nations League di Stadion Mestalla. Tapi sayangnya, meski Madsen mencetak gol, Belanda tetap harus menelan kekalahan lewat adu penalti. Pertandingan berlangsung sengit, Madsen yang mendapat kesempatan bermain sejak awal langsung menunjukkan kualitasnya. Pada menit ke-79, ia menerima umpan terobosan dari Xavi Simon, dan dengan kaki kirinya, ia melepaskan tembakan keras yang gagal dibendung Unai Simon. Gol itu membuat skor imbang 2-2 dan sempat menghidupkan harapan Belanda. Tapi drama belum berakhir. Skor akhir 3-3 memaksa laga berlanjut ke adu penalti. Sayangnya Belanda kurang beruntung, hanya bisa mencetak 4 gol dari 6 kesempatan, sementara Spanyol lebih klinis dan menang 5-4. Yang menarik, Madsen sebenarnya punya darah Indonesia dari ibunya yang merupakan keturunan Jawa dari Suriname. Hal ini membuat namanya sering diperbincangkan oleh netizen Indonesia yang berharap ia bisa dinaturalisasi. Namun harapan itu makin tipis. Madsen sudah lebih dari 3 kali dipanggil timnas Belanda, dan menurut aturan FIFA, kalau Indonesia masih ingin mengincarnya, harus menunggunya 5 tahun sejak terakhir kali ia bermain untuk Belanda. Itu pun kalau dalam 5 tahun ke depan ia tak dipanggil lagi oleh The Orange. Untuk saat ini, Madsen masih setia membela Belanda, tapi siapa tahu di masa depan ada kejutan lain. Gimana? Ada yang masih mau menunggu? Wow, kejutan, 3 pemain timnas Indonesia akan bergabung ke Bali United. Siapa sajakah 3 pemainnya? Ini dia. Kita mulai dari yang pertama, ada Jordi Amat mas kalian, dengan nilai pasar 13,04 miliar dari JDT ke Bali United. Yang kedua ada Justin Hubner dengan nilai pasar 5,21 miliar dari klub Wolverhampton Wanderers U21 ke Bali United. Dan yang ketiga ada Saine Patinama, nilai pasar 5,21 miliar dari klub KAS Goeven ke Bali United. Wow, bagaimana menurut kalian dari ketiga pemain Indonesia yang dirumorkan gabung Bali United? Itulah berita yang saya rangkum, potongan berita saya rangkum dari sumber media sosial TikTok. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Terima kasih.